Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. PPT ini disusun oleh Anggita Resusri Utami, saya sendiri, Hanum Azaki, Suci Listianingsih. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran sel makhluk hidup, baik massa, tinggi, atau volumenya. Peristiwa ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali seperti keadaan awal karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel dalam prosesnya. Akibatnya, ukuran tubuh tanaman akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Lalu ada perkembangan. Perkembangan yaitu sebuah proses menuju kedewasaan sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan akan terjadi sepanjang hidup tumbuhan tersebut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan diawali dengan adanya perkecambahan. Berdasarkan namanya waktu yang digunakan dimulai perkecambahan hingga tumbuh dewasa, maka tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan biennial, perennial, dan annual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ada gen, hormon, dan faktor eksternalnya yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, suhu, oksigen, dan pH. Faktor internal terdapat beberapa fitohormon antara lain hormon auksin, giberalin, sitokinin, kalin, gas etilen, asam absisat, dan asam traumalin. Adapun tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang menyelesaikan siklus hidupnya dari masa perkecambahan, berbunga hingga dewasa selama sekitar 1 tahun. Contohnya pada padi dan gandum. Nah, selanjutnya ada tumbuhan perennial. Tumbuhan perennial merupakan tumbuhan yang menyelesaikan siklus hidupnya selama beberapa tahun. Contohnya pada kelompok pohon, perdu, dan tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir ada tumbuhan biennial. Tumbuhan biennial merupakan tumbuhan yang menyelesaikan siklus hidupnya sekitar 2 tahun. Contohnya pada buah bit dan wortel. Lalu apa saja sih parameter pada tumbuhan itu? Yang pertama ada peningkatan berat kering organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, serta buah. Penambahan jumlah sel akibat aktivitas pembelahan sel yang berlangsung terus-menerus. Yang kedua ada peningkatan tinggi tanaman. Yang ketiga peningkatan luas atau ketebalan. Dan yang terakhir ada peningkatan volume tanaman. Selanjutnya, kita masuk pada tahap perkembangan dan pertumbuhan. Pada proses pertumbuhan tanaman akan mengalami beberapa tahapan-tahapan yang cukup panjang. Tumbuhan memerlukan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP agar mampu melakukan fungsi pertumbuhannya. Energi ini berfungsi untuk memecah senyawa-senyawa kompleks agar menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan. Lalu memasuki pada perkembangan tumbuhan. Pada perkembangan tumbuhan yang pertama adalah perkembangan embrio. Perkembangan embrio, pertumbuhan, dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan tahap fertilasi serbuk sari di kepala putik melalui pembuahan ganda. Setelah itu, bakal biji yang mengandung inti kandung lembaga sekunder dan zigot akan berkembang menjadi endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Tahap perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya adalah perkecambahan, yaitu proses di mana jika keadaan lingkungan mendukung dan biji tidak mengalami masa dormasi, biji akan memulai perkecambahan yang dimulai melalui proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Imbibisi akan memecah kulit biji dan memicu aktifnya hormon giberalin pada embrio. Hormon ini akan mengaktifkan enzim amilase untuk memecah cadangan makanan pada kotiledon dan selanjutnya akan mengirimkannya ke bagian titik tumbuh dari embrio. Selanjutnya adalah macam-macam pertumbuhan. Pertumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat adanya aktivitas jaringan meristem primer, di mana titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Meristem merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Aktivitas meristem ini menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang mencapai matahari. Akhirnya,
Bakal akar dan bakal batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajuk. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Daerah pembelahan, yaitu daerah sel-sel di daerah ini aktif membelah atau bersifat meristematik. Yang kedua, daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Yang ketiga, daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh dari jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae, di mana sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar akan membentuk fluk atau kulit kayu. Dampak dari aktivitas jaringan meristem pada kambium akan menambah diameter batang dan akar bertambah besar. Pada tumbuhan menukotil tidak mempunyai kambium, jadi tidak mengalami pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil tidak berlangsung secara merata sepanjang tahun, karena dipengaruhi oleh musim. Misalnya, pada musim kemarau, lapisan tumbuhan yang terbentuk akan lebih tipis dibandingkan pada musim hujan.